Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kali ini akan membahas kelompok-kelompok tasawuf yang sesat, kaum muslimin. Dan apakah ada tasawuf yang tidak sesat? Ada, kaum muslimin, ya. Karena di dalam kitabnya Talbis Iblis, Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan kana awailu sufiyah kana ta'wiluhum alal qur'ani wa sunnah. Jadi sufi yang awal-awal dahulu, ya, mereka itu berdiri di atas Al-Quran dan sunnah, kaum muslimin. Dan tentu ajaran mereka ini akan sangat berbeda jauh dengan orang-orang yang mengaku sufi sekarang ini, kaum muslimin, ya. Orang-orang yang mengaku sufi saat ini ya orang-orang sesat, kaum muslimin. Mereka mengajarkan zikir yang jingkrak-jingkrak, ya. Zikir sampai seperti orang kesurupan. Kemudian banyak bercerita-cerita dongeng yang kata mereka itu pengalaman batin. Ada yang mimpi ketemu Nabi, ada yang masuk surga. Macam-macam lah, kaum muslimin, ya. Bahkan sampai orang-orang gila pun kalau di kelompok sufi ini dianggap sebagai wali, kaum muslimin. Kalau Anda melihat orang-orang gila yang kemudian dianggap sebagai wali, dijadikan bahan untuk ngalap barokah, itu mereka kelompok sufi, kaum muslimin. Dan kalau saat ini kita melihat kelompok sufi itu, kaum muslimin, ya, sebagai contoh yang jelas-jelas mereka mengaku sufi, mengaku tasawuf, ya. Ada Idrus Romli, kemudian ada Ar-Razi Hashim, kemudian ada muridnya Idrus Romli yang kemarin melakukan sodomi, kaum muslimin. Ini ketiga-tiganya ini orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, kaum muslimin. Ya, makanya Ar-Razi Hashim ketika Gufron ini banyak yang mengkritik, banyak yang memprotes, banyak yang menghujat. Karena si Gufron ini kan, ya kita tahu sendiri lah, kaum muslimin. Video-video si Gufron yang beredar itu kan aneh-aneh, ya. Ada katanya bisa ngomong sama malaikat, ngomong sama jin, ngomong sama cacing, kemudian bisa mendatangkan ruh para nabi, mendatangkan para malaikat, bisa mengatur kerjaan malaikat dan sebagainya. Jadi ketika Gufron ini banyak yang menghujat, banyak yang mengkritik, ya, banyak yang berusaha ingin membungkam suara-suara si Gufron, Ar-Razi Hashim malah bersedih, kaum muslimin. Karena apa? Ya karena mereka sama-sama tasawuf. Sama-sama meyakini kalau ada yang aneh-aneh, ya, itu bisa jadi iya. Makanya si Gufron ini ketika aneh-aneh, ya, kata si Ar-Razi Hashim, ya jangan dikomentari, ya, bisa jadi iya, ya, bisa jadi si Gufron ini wali. Dan ada kaidah lucu, kaum muslimin, dari kelompok sufi ala Ar-Razi Hashim ini, kaum muslimin. Mereka punya kaidah, ya, la ta'riful wali illa wali. Jadi tidak akan mengetahui seseorang itu wali kecuali dirinya ini wali juga. Jadi tidak akan mengetahui si Gufron ini wali kecuali yang mengetahui itu wali juga. Artinya Ar-Razi Hashim ini wali. Dan ada sebuah video yang cukup mencengangkan, kaum muslimin. Di dalam sebuah ceramahnya, Ar-Razi Hashim ini bercerita tentang pengalaman dia. Dia ini mengetahui ada sebuah solawat. Ini solawat rahasia katanya. Dan solawat rahasia ini menjadi solawat yang menjadi kunci untuk masuk surga. Ya, tapi masuk surganya katanya hanya bisa sekali. Seperti voucher katanya. La ilaha illallah. Ini memang orang-orang sufi. Orang-orang sufi ini orang-orang sesat, kaum muslimin, ya. Coba kita simak videonya, kaum muslimin. Surga, oh ya, ke surga. Dibawalah masuk. Bedanya apa? Di zaman itu mau nabi mau malaikat tidak dapat izin masuk surga kecuali dia punya satu kunci. Kunci itu yang megang Nabi Muhammad SAW. Tapi diberikan kepada Sayyidina Jibril sesaat saja. Inilah sesatnya kelompok sufi, kaum muslimin, ya. Kalau Pak Kiai Idrus Romli mengatakan bahwa orang-orang Wahabi itu hobi ngarang dalil, ya, ternyata orang-orang sufi inilah yang hobi ngarang dalil, kaum muslimin. Ya, sejak kapan kunci surga itu, ya, dipegang oleh Nabi Muhammad SAW? Ya, padahal Nabi Muhammad SAW belum lahir. Ya, karena dia sebutkan, ya, oleh Ar-Razi Hashim tadi, disebutkan di zaman dahulu, ya, di zaman para nabi-nabi, ya, mereka semua tidak diizinkan masuk surga kecuali memegang satu kunci.
Dan kunci itu yang memegang adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, mau nabi, mau malaikat, dia tidak bisa masuk surga kecuali memegang satu kunci. Di mana kunci itu dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad SAW belum lahir, belum ada, belum membawa syariat Islam. Jadi dari mana bisa dikatakan Nabi Muhammad SAW memegang satu kunci surga yang katanya tidaklah diberikan kepada malaikat Jibril kecuali sesaat? Ini dalil dari mana? Dan orang-orang sufi ini memang hobinya ngarang dalil kaum muslimin. Mimpi sedikit dalil. Ya. Nanti ada berhalusinasi dikit jadi dalil. Ya pokoknya mereka ini kalau ada aneh-aneh jadi dalil. Jadi tuduhan Idrus Romli ini sebenarnya kembali kepada dia. Ya, kelompok sufi, kelompok tasawuf itu yang hobi ngarang-ngarang dalil. Ya bukan orang Wahabi. Kalau orang Wahabi nggak ada ngarang dalil. Yang ada sufi yang ngarang dalil. Ya. Mimpi jadi dalil. Ya. Jadi modal untuk melakukan sebuah ibadah. Ini kan ya Allah. Nanti kalau ada orang 100 yang mimpi, ya, mimpi sebuah perkara dan mimpinya berbeda-beda, gimana? Aduh ya Allah. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Isinya, saya buka aja sedikit, isinya sholawat. Tapi sholawatnya apa itu rahasia. Sholawatnya khusus, bukan sembarang sholawat. Dia baca sholawat, kebuka. Tuh ya, kunci surga itu katanya sholawat kaum muslimin. Ya. Para nabi, ya, para malaikat sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka itu tidak akan bisa masuk surga kecuali memegang satu kunci tersebut kaum muslimin. Ya. Para nabi, para malaikat tidak akan bisa masuk surga kecuali memegang satu kunci tersebut. Yang kunci itu adalah sebuah sholawat kaum muslimin. Ya. Bayangkan kaum muslimin, ya. Para nabi, para malaikat sebelum Nabi Muhammad SAW, artinya mereka tidak mengetahui kunci surga tersebut kaum muslimin. Dan ternyata Ar-Razi Hasim mengetahui kuncinya. Kuncinya apa? Kuncinya sholawat kaum muslimin. Dan sholawat itu katanya rahasia. Jadi Ar-Razi Hasim ini mengetahui sholawat kunci surga. Karena tanpa sholawat itu, ya nabi dan malaikat saja nggak bisa masuk surga. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tidak mengetahui sholawat tersebut kaum muslimin sampai sekarang. Jadi Ar-Razi Hasim ini lebih hebat dari para sahabat. Para sahabat nggak ngerti kaum muslimin, padahal mereka hidup bersama Nabi Muhammad SAW, mendampingi Nabi Muhammad SAW. Mereka orang yang paling soleh, bahkan orang yang dijanjikan masuk surga. Tapi mereka tidak mengetahui ada sholawat yang menjadi kunci surga seperti yang diketahui oleh Ar-Razi Hasim. Ini nggak ngerti dapat wahyu dari mana nih Ar-Razi Hasim ini kaum muslimin. Tapi juga tidak mengherankan kalau orang sufi perkataannya ngelantur seperti itu, ya, karena mereka berhalusinasi saja dianggap benar, mimpi saja dianggap dalil. Ya, jadi ketika dia berhalusinasi, dia bermimpi, ya, maka dianggap benar. Ya, bisa jadi ini adalah pengalaman dari Ar-Razi Hasim, ya, pengalaman halu dan juga pengalaman mimpinya Ar-Razi Hasim kaum muslimin. Ya. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Masuk, tapi hanya berlaku sekali kayak voucher. Masuk ke dalam, udah puas, udah nggak tahu udah berapa lama di dalam surga. Keluar, masih ingat cerita sendalnya ketinggalan? Nah itu cerdasnya Sayyidina Idris. Saya ngomong ini belum ada muka kartu gua nih. Ntar kalau ketemu Nabi Idris tolong salamin ya yang pulang duluan. Tuh kaum muslimin ya, masuk surga itu ya pakai kunci sholawat itu cuma satu kali. Seperti voucher katanya. Ini dalil dari mana kaum muslimin? Apanya kalau nggak ngarang-ngarang dalil ini namanya kaum muslimin. Ya. Ini orang-orang sufi memang aneh kaum muslimin. Ya. Ini kata Ar-Razi Hasim, ya, kunci sholawat itu tadi yang bisa masuk surga itu bisa cuma sekali saja. Ternyata masih kalah ampuh dengan wali-walinya orang-orang sufi lagi kaum muslimin. Ya. Karena apa? Orang sufi ini ada yang jadi wali, yang dia bisa masuk surga semau dia. Ya. Pokoknya kalau dia lagi sumpek, ya dia masuk surga kaum muslimin. Lagi sumpek, masuk surga. Nanti sumpeknya sudah hilang, keluar dari surga. Nanti sumpek lagi, masuk surga lagi.
Jadi kunci yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yang kata Ar-Razi Hasim tadi, kuncinya rahasia, sholawatnya rahasia, yang sampai sekarang ini belum ada yang tahu kecuali Ar-Razi Hasim, masih kalah dengan walinya Sufi. Nabi Muhammad SAW kalah dengan walinya Sufi, kaum muslimin. Coba kita simak video di mana ada seorang Habib yang bercerita tentang wali yang dia kalau sumpek ya masuk surga. Nanti sumpeknya hilang, keluar. Ya nanti sumpek lagi, ya masuk surga lagi, kaum muslimin. Ada satu wali ibadahnya biasa-biasa, tapi keramatnya lebih hebat daripada yang lainnya. Apa keramatnya wali ini? Keramatnya wali ini, kalau sudah sia sumpek masuk surga. Sudah ada di surga, hilang sumpeknya, keluar lagi. Ya karomah bibabil karomah. Kaum muslimin ya, kunci surga yang sholawat rahasia tadi, yang kata Ar-Razi Hasim tadi, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan karomah seorang wali yang disebutkan oleh Habib Taufik Assegaf ini, kaum muslimin. Ya, karomah wali yang disebutkan Habib Taufik Assegaf tadi bisa masuk surga kapan dia mau. Coba, apa nggak kalah itu namanya? Kunci dari Nabi Muhammad SAW tadi. Tapi itulah orang-orang sufi, kaum muslimin. Kalau ngomong itu ya dasarnya bukan dalil. Ya, dasarnya halusinasi, dasarnya mimpi. Ya, jadi inilah kelompok yang ngarang-ngarang dalil, kaum muslimin ya. Kelompoknya Pak Idrus Romli. Tapi anehnya Pak Idrus Romli menuduh orang-orang salafi yang hobi ngarang dalil. Ini mereka. Jadi mereka tipu dayanya luar biasa. Dan Wahabi ini saudara. Karena Wahabi ini kerjanya merubah Al-Quran. Kalau Al-Quran gak ada yang dirubah, merubah hadis. Kalau gak ada hadis yang dirubah, ngarang-ngarang dalil. Kalau gak ada dalil yang mau dikarang gak ada, maka bagaimana bikin propaganda? Tuh, kaum muslimin ya. Pokoknya semua tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang membenci dakwah tauhid, dakwah sunnah, semuanya kembali kepada diri mereka sendiri, kaum muslimin ya. Yang mulai tuduhan katanya Wahabi disokong Yahudi, didirikan Yahudi, didukung Yahudi. Kemudian di belakangnya ada orang-orang Syiah ya. Ternyata semuanya kembali kepada mereka, kaum muslimin. Kembali kepada mereka semuanya. Dan perlu diketahui, kaum muslimin, kelompok sufi ini ternyata pentolan-pentolannya juga orang-orang Syiah, kaum muslimin. Dan fakta ini diungkapkan oleh Ustadz Zainal Abidin Syamsuddin, kaum muslimin ya. Kita simak penjelasan dari Ustadz Zainal Abidin Syamsuddin. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, perlu diketahui sebagaimana dikatakan oleh Profesor An-Nasr, mengatakan bedan utama yang melahirkan tasawuf adalah Syiah. Antum cek aja, tokoh sentralnya tasawuf ujung-ujungnya akhirnya adalah Syiah. Siapa yang pertama kali mengulirkan ilmu laduni? Hisham bin Hakam, filosofi Syiah. Ya. Siapa Ar-Rumi? Syiah Persia. Siapa sekarang Samsuddin At-Tibrizi? Syiah Persia. Semua tokoh, bahkan Ibnu Arabi juga Syiah. Siapa? Syiah Persia. Semuanya. Makanya, dan Profesor An-Nasr ini seorang pakar peneliti aja, bukan ulama. Dia mengatakan dari penelitian itu bahwa bedan utama yang melahirkan tasawuf adalah Syiah. Dan antum cek kalau nggak percaya, tokoh-tokoh Syiah, tokoh-tokoh tasawuf selalu punya hubungan dengan Syiah. Nah, hadirin sekalian, ritual menuju tasawuf itu ada dua metode. Ada tasawuf filsafat, itu membuat suatu teori atas ke bawah. Makanya lahirlah teologi-teologi tasawuf seperti Ibnu Arabi Al-Hallash, itu falsafi. Jadi Allah itu dimanusiakan, istilahnya memanusiakan Allah, memakhlukkan Khalik. Kalau sekarang tasawuf thariqat dari bawah ke atas, berarti di sini mengkholikkan makhluk, menganggap makhluk itu seperti Khalik. Makanya dari sekalian,
kesesat, dua-duanya ini tidak benar. Menyerupakan makhluk dengan Khalik juga nggak benar, menyerupakan Khalik dengan makhluk juga nggak benar. Sekarang kalau menyerupakan makhluk dengan Khalik, ini kerjaannya tasawuf tarekat, sehingga tokoh-tokoh tarekatnya dianggapnya bak Khalik Allah, bisa mendatangkan rizki, bisa dimintai macam-macam, mati pun masih dianggap bisa memberi rizki kok. Yang lebih hebat lagi ketika hidup nggak bisa ngapa-ngapain, jalan aja nggak bisa, mati malah hebat. Nah itu kan, itu nggak ada kalau nggak di tasawuf, karena dianggap sosok gurunya, panutannya, syekhnya adalah mirip Allah, dimintai, didoain. Pak, ujung-ujungnya siapa? Syiah kan? Kalian punya teori imamnya itu maksum, ya enggak? Cuman di sini istilahnya aja yang beda. Kalau syekh-syekh tarekat itu dianggapnya memiliki suatu kedekatan khusus dengan Allah, dengan istilah-istilah yang mungkin tidak maksum tapi hampir mirip, yang akhirnya jatuhnya sama-sama kultus. Dengan demikian muncullah berbagai macam anggapan manusia itu bisa begini, didatangin, dimintai sesuatu. Bahkan ada yang nak datang umpamanya ke kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani, assalamualaikum dir, kue datang dir dari Pacitan, mau nyalon lurah dir, tolong dir, saya mudah-mudahan dir kabulkan untuk jadi lurah. Nanti kalau udah kabul dir, kue datang lagi nyembelih 5 kambing nadar. Atau datang bukan meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, karena Syekh Abdul Qadir Jailani diyakini orang soleh, sehingga namanya baik, ketemu baik wajar. Datang, assalamualaikum dir, lo kan baik dir, Allah itu baik, thayyib, tidak menerima kecuali yang baik. Saya ini makhluk kotor dir, sehingga nggak mampu langsung bisa mendekat kepada yang maha baik, maha bersih. Makanya saya jadikan kamu sebagai perantara dir, untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Akhirnya disuruh minta sama Allah, tolong dir mintakan sama Tuhan dir supaya saya jadi lurah. Salam ya dir sama Allah. Masya Allah, Allah dikirimin salam. Masya Allah, lucu orang. Bahkan pernah ada jamaah umroh saking awamnya, ngirim surat suruh meletakkan di bawah itu batu Jabal Rahmah. Saya tanya, Bu, untuk apa nih Bu? Iya Pak, biar akor tentrem, ini titipan Pak dari adik saya. Bu, ini kalau saya letakin di sini malah cerai loh. Wah, takut dia. Itu saya buka akhirnya kan kepada yang terhormat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allah dikirimin surat Pak. Ya Allah, udah. Waduh, kalau sekarang Rasulullah dikirimin surat banyak kepada yang terhormat Rasulullah di tempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bla bla bla, di permintaan, dan nanti tanda tangan TTD, terus kemudian kasih foto, kasih KTP. Udah. Oh itu kalau habis haji cerita sama orang kampungnya, alhamdulillah Pak, saya sudah ngirim surat KTP lengkap, sak foto-foto ini harus nyampe ke Rasulullah. Nyampe apa Pak? Nyampe karungnya office boy ya, masjid gitu. Aneh-aneh aja seperti itu. Ya Allah. Dan saya itu sering mendapatin, termasuk di mimbarnya Rasulullah, di tempat sholat imamnya Rasulullah itu ada kartu nama. Ya ada kartu nama, dilenting sama foto, diletakin di situ. Ini semuanya adalah semua awalnya kehilangan tauhid, awalnya kehilangan akidah, awalnya kehilangan tawakal kepada Allah, kalah sama burung yang Rasulullah umpamakan seperti burung. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair. Burung pernah enggak ke kuburan keramatan? Itu rezekinya yo lancar itu Pak. Anak yo kenyang-kenyang. Yo manak piro yo wareg. Itu enggak pernah ke kuburan keramatan itu. Tanyain sama burung gentilang itu. Sampean pernah ziarah ke makamnya? Itu enggak pernah. Loh kita kok kalah.
burung padahal cuman patok menceker saya. Kita karena kita itu lemah akidah kita. Wallahi Pak, sekarang makhluk yang ada di kuburan seandainya baik untuk dirinya nggak nular kok. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan balasan kecuali dari hasil usahanya. Kecuali ada di sana efek-efek, dampak-dampak usaha orang lain yang nyampe, itu pun bid-dalil seperti doa, istighfar. Selain tanpa dalil nggak bisa kita gampang menghubungkan kalau ini orang baik berarti otomatis nggak bisa. Wallahu a'lam.